Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda semua, di mana Anda saja berada? Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, sehingga di dalam kehidupan Anda semua selalu diberkahi dan dengan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi produksi susu, ya. Tentunya yang kita pelihara itu adalah sapi perah atau ternak perah, bisa kambing perah, bisa juga kerbau perah ataupun kuda, ya. Kuda perah, ya, kuda yang diperah. Bahkan ada istilah kuda liar, ya, susu kuda liar. Itu pun, ya, yang ada di tempat kita, ya, terutama di Nusa Tenggara Timur, ya, yang banyak memelihara kuda, ya, yang diperah. Akhirnya kita menyebutnya dengan susu kuda liar. Begitu banyak manfaat susu, dan kita harus belajar dari ternak ini, ya, binatang ternak yang sudah diciptakan oleh Allah dan bahkan ada disebutkan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innalakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan as-sa'ighal lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Begitu hebatnya, ya, binatang ternak ini, sampai di dalam Al-Quran digambarkan menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita harus gali, dan sesuatu yang sangat amat berharga, ya, untuk meningkatkan keimanan kita tentunya. Coba bayangkan, rata-rata ruminansia itu atau sapi, domba, kambing itu adalah memakan rumput-rumputan atau hijauan, ya, yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi di dalam rumennya, ya, dihasilkan sesuatu produk yang sangat amat berharga, sangat amat bergizi, sangat amat tinggi kandungan nutrisinya, dan itu bermanfaat bagi manusia, dan sesuatu yang siap saji dan siap digunakan oleh manusia. Subhanallah, ya. Padahal jaraknya antara kotoran, sesuatu yang berbau dan darah itu sangat dekat dengan tempatnya, ya. Tetapi muncullah sesuatu produk yang baik dan sangat-sangat luar biasa. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi susu ini, ya. Yang pertama, keadaan kandang sapi. Ya, kandang, ya, di mana kandang tersebut itu tempat berlindung sapi tentunya, ya. Kandang yang baik harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, tentunya letak kandang harus bebas dari ternak lainnya. Hal ini maksudnya untuk menjaga flavor, ya, rasa dan bau, karena air susu mudah sekali menyerap bau, ya. Jadi air susu itu mudah menyerap bau, termasuk yang memerah atau ada anak kandangnya, walaupun misalnya dia suka parfum, dia menggunakan parfum misalnya yang harganya mahal, kalau bisa tidak boleh, ya, nanti akan mencemari susu. Kalau coba susunya tersebut berbau parfum, itu nanti juga tidak normal, ya. Susu harus berbau susu, apalagi habis kerokan dengan minyak kayu putih misalnya, nanti berbau
susunya berbau minyak kayu putih juga tidak diperkenankan ya. Jadi ini harus dijaga lingkungannya supaya tidak berbau yang aneh-aneh. Oke. Oke. Kemudian bagaimana dengan ventilasi kandang? Harus baik ya, agar sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik ya. Kemudian harus ada tempat penimbunan kotoran yang letaknya jauh dari kandang. Itu beberapa hal yang harus disiasati atau dijadikan strategi, dijadikan sesuatu kandang itu suasana yang sedemikian rupa, jangan sampai mencemari susu ya, produk susu yang kita punya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah, atau yang mempengaruhi itu adalah keadaan kesehatan sapi. Sapi perah yang sakit menimbulkan keadaan fisik yang tidak baik. Hal ini akan mempengaruhi mutu produk susunya. Sapi yang sehat akan menghasilkan susu yang baik ya. Keadaan kesehatan pemerah, terutama yang berikutnya adalah keadaan kesehatan pemerah ya. Di samping sapinya sendiri sakit, misalnya mastitis ataupun yang lain ya, ataupun TBC. Nah, ini juga keadaan kesehatan pemerah atau pekerja atau anak kandang. Penting diperhatikan agar kontaminasi bakteri yang berasal dari pekerja yang sakit dapat dihindari. Apalagi dengan kondisi sekarang ya. Ini kalau dulu mungkin penyakit TBC ya. Ya, kesehatan ya pemeliharaannya ini harus bebas air susu ya dari TBC atau tipes, maka penyakit tersebut akan menular melalui air susu kepada konsumen air susunya. Nah, untuk kekinian ya, terutama COVID nih ya, ini menjadi perhatian bagi kita. Kita tidak tahu ya, belum ada penelitian ya, tapi harus dihindari ya. Kebiasaan yang baik ya, best practice yang baik, misalnya anak kandangnya kalau memerah itu yang pertama menggunakan masker misalnya, atau jangan terlalu banyak bicara, karena kalau banyak berbicara tentunya bisa muncrat ya, dropletnya itu nanti bisa masuk ke susunya. Nah, ini harus dihindari karena termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari produksi susu yang kita dapatkan. Yang berikutnya adalah yang keempat, itu pemberian pakan. Pemberian pakan sapi sebaiknya dilakukan tidak pada waktu pemerahan susu ya, karena aroma dari pakan ternak ya dapat diserap oleh susu. Misalnya ya, kita menggunakan pakan silase atau pakan fermentasi, dia ada kecenderungan baunya asam misalnya ya. Jadi upayakan strategi kita jangan memberi pakan pada saat pemerahan ya, supaya nanti susunya tidak berbau asam. Yang kelima, kebersihan hewan itu sendiri ya. Kebersihan hewan harus diperhatikan, terutama pada bagian ambing dan lipatan paha harus dibersihkan. Apabila sapinya kotor, maka susu yang akan dihasilkan juga akan mengandung jumlah bakteri yang lebih banyak dan akhirnya kualitasnya menjadi rendah ya. Jadi itu ya, jadi produk-produk susu itu kan gampang terkontaminasi dan menjadi media yang sangat baik sekali untuk bakteri ataupun mikroba lain yang tidak kita harapkan tentunya. Yang berikutnya adalah kebersihan alat pemerah. Alat-alat untuk pemerahan dalam keadaan harus dalam keadaan bersih ya. Untuk membersihkan alat-alat pemerahan dapat dikerjakan dengan cara mencuci peralatan dengan air sabun yang hangat, disikat dan dibilas. Alat-alat ini kemudian direndam dalam air mendidih selama 2-3 menit atau diuapkan selama 30 detik ya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan juga ya. Apakah kita menggunakan mesin perah ya?
Nah, ini kalau misalnya jumlah ternak kita sudah banyak ya, memang sebaiknya disarankan itu menggunakan mesin perah ya. Itu kalau misalnya hal ini nanti bisa mengurangi ya dampak kontaminan. Langsung kan susu itu akan diperah atau diserap ya ke tank yang mengurangi kontak dengan udara ya. Kalau di perusahaan besar jelas itu langsung ya. Jadi begitu disedot oleh mesin perah itu langsung dimasukkan ke alat menampung yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Itu akan lebih baik ya. Namun pertimbangannya kalau ternak kita sudah mempunyai atau jumlahnya sudah besar ya. Kalau peternak rakyat bisa berkelompok misalnya untuk satu mesin perah. Nah, berikutnya adalah kita lakukan penyaringan susu ya. Ini juga penyaringan dimaksudkan untuk mengurangi kotoran-kotoran atau debu yang ada dalam susu ya. Susu disaring menggunakan saringan yang memakai filter kain yang dicuci dan direbus setiap habis pakai. Kemudian yang kedelapan, penyimpanan susu ya. Suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Jadi penyimpanan suhu kamar, jumlah bakteri dalam susu akan lebih banyak daripada apabila ya disimpan pada suhu yang rendah. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan, perlu kita siasati supaya produk susu kita itu menjadi benar-benar berkualitas ya. Di samping disaring, kemudian nanti penyimpanannya ya. Oke, ada beberapa faktor yang berhubungan dengan lingkungan ini ya. Faktor lingkungan itu pengaruhnya bisa mencapai 70 sampai 75% ya, bisa mempengaruhi produksi susu dalam jumlah atau kuantitas ya. Misalnya musim ya, musim di daerah tropis dengan adanya perbedaan produksi susu pada sapi-sapi yang beranak pada musim penghujan dan kemarau. Ini juga berhubungan dengan ketersediaan hijauan pakan ya. Pada musim hujan produksi susu biasanya di atas daripada produksi pada musim kemarau. Kita tahu di musim penghujan itu ketersediaan pakan itu sangat melimpah ya, hijau ya, rumput hijau royo-royo banyak sekali kita punya ya. Sementara di musim kemarau biasanya ketersediaan pakan itu sangat terbatas ya. Jadi ini yang harus disiasati oleh peternak, terutama peternakan sapi perah ya. Jangan sampai di musim kemarau kita kesulitan yang berdampak pada produksi susu yang dihasilkan oleh ternak sapi kita ya, karena ternak sapi perah itu sangat amat dipengaruhi oleh pakan yang diberikan ya. Kalau misalnya dia produksi susunya sangat tinggi, harus disupport dengan pakan dan konsentrat yang sedemikian rupa ya, sesuai dengan produksi susunya. Kalau tidak, bakal menurun produksi susunya. Yang berikutnya adalah suhu lingkungan. Suhu kritis sapi Friesian Holstein ya, Friesian Holland atau Friesian Holstein adalah 27 derajat Celcius. Ya, sementara kalau di dataran rendah itu bisa di atas suhu tersebut. Nah, ini juga harus ada rekayasa supaya suhunya tidak terlalu tinggi, apakah dengan kipas yang berembun ya, ataupun ya kita memeliharanya di daerah yang beriklim sejuk ya. Bila suhu udara di atas suhu kritis akan menyebabkan pengeluaran panas tubuh terhalang. Akibatnya temperatur tubuh naik, ternak akan banyak minum dia, sehingga konsumsi pakan rendah dan berakibat pada penurunan produksi susu.
Bila suhu udara di bawah suhu kritis, maka ternak akan merombak cadangan energi tubuhnya. Energi ini dibutuhkan untuk melawan rasa dingin karena pengaruh luar. Jadi dua-duanya juga tidak bagus ya. Kalau terlalu panas juga tidak bagus, terlalu dingin juga tidak bagus ya. Standar sesuai dengan kebutuhan dari suhu misalnya sapi perah kita, Friesian Holstein tadi. Oke. Nah, perombakan cadangan energi tubuh ya akan berakibat ternak merasa lapar sehingga konsumsi pakan meningkat dan berdampak pada peningkatan produksi susu. Nih ya. Jadi itu ya. Yang ketiga itu adalah lama pengeringan. Lama pengeringan yang ideal itu adalah 60 hari. Tujuan dari pengeringan memberi kesempatan kelenjar susu untuk beristirahat sehingga dapat melakukan regenerasi sel atau mengganti sel-sel rusak sehingga produksi susu pada masa laktasi berikutnya itu tinggi. Semakin pendek periode pengeringan, maka produksi susu pada laktasi berikutnya semakin rendah. Ini juga harus dipertimbangkan ya. Jadi ada masa istirahat, masa kering kandang ya. Sebetulnya kalau ya jangan tega ya. Kalau tega bisa diperah terus ya. Tetapi kita kasih kesempatan ambingnya ya, atau alat ininya ya, alat gland mamainya itu mengganti sel yang rusak atau regenerasi sel. Kita harapkan seperti itu ya. Jadi supaya nanti siap dia berproduksi susu di laktasi berikutnya. Oke. Yang berikutnya adalah calving interval. Calving interval yang baik adalah 12 bulan. Sapi beranak pertama kali umur 2-3 tahun ya. Calving interval selalu panjang dan akan berdampak pada produksi susu dalam satu masa laktasi turun. Produksi susu selama umur produktif turun ya. Produksi anak turun. Nah, ini beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang kelima itu adalah frekuensi pemerahan. Sapi yang produksi susunya tinggi, apabila diperah 3-4 kali sehari, produksi susunya akan lebih tinggi daripada diperah 2 kali ya. Pemerahan 3 kali sehari dengan interval 8 jam, produksi susu akan naik 15-20% daripada pemerahan 2 kali. Di Indonesia, pemerahan dilakukan 2 kali dalam sehari karena produksi susunya rataannya masih sedikit ataupun rendah ya. Untuk mencapai 25 liter itu cuma di beberapa perusahaan tertentu saja, apalagi yang sampai 40-50 liter itu biasanya adanya cuma 1-2 yang memang benar perusahaan yang sedemikian rupa ya, memelihara sapinya dengan sangat baik dan juga mungkin faktor bibitnya, faktor genetiknya juga dari induk yang baik pula, sehingga didukung oleh pakan yang baik, konsentrat yang baik, maka produksi susunya itu sangat tinggi ya. Oke, yang berikutnya adalah penyakit ya. Sapi yang sedang menderita penyakit akan berpengaruh pada produksi susu yang dihasilkan. Penurunan produksi susu pada sapi yang sakit akibat dari penurunan nafsu makannya ya. Ini ya jelas namanya susu sapi yang sakit, apalagi kita tahu ya dia misalnya kena mastitis, dijamin itu biasanya produksi susunya akan menurun ya, karena ternaknya juga sudah tidak nyaman dan apalagi alat istilahnya glandula mama ini ya, atau ambing kalau kita sebut ya, itu sangat atau sudah diserang oleh mastitis ini. Nah, yang ketujuh adalah kecepatan pemerahan. Kaitannya dengan milk letdown ya. Adanya rangsangan pencucian ambing akan menimbulkan rangsangan yang akan dibawa syaraf kotak
di mana oksitosin akan dicurahkan ke dalam aliran darah sampai ke ambing, menyebabkan sel-sel myoepitel berkontraksi, susu akan turun ke bagian bawah dan siap dikeluarkan lewat puting. Mulai rangsangan sampai susu turun butuh waktu 45 sampai 60 detik. Pengaruh hormon oksitosin paling efektif hanya 7 menit. Jadi diupayakan ya supaya optimal produksi susunya. Kalau proses pemerahan misalnya satu ternak itu paling tidak ya kisaran antara 7 sampai maksimal 10 menit, karena kalau sudah di atas itu biasanya kecenderungan kerja oksitosin itu tidak optimal. Bila pemerahan dilakukan di atas 7 menit ya, jelas pengaruh oksitosin akan berkurang sehingga produksi susu juga akan berkurang. Ini harus diantisipasi dan disiarkan, disebarkan ke saudara kita peternak di mana saja berada ya. Mungkin ini harus dilakukan. Oleh karena itu perlu keterampilan di dalam proses pemerahan ya. Kemudian interval pemerahan yang tidak tetap akan menyebabkan terjadinya perubahan produksi susu dan komposisinya ya. Misalnya mau kondangan dulu, akhirnya dibiarkan padahal sudah jamnya dilakukan pemerahan, ini juga nggak bagus ya. Atau nanti ada interval yang berkurang nantinya. Interval pemerahan yang panjang menyebabkan jumlah produksi susu tinggi tetapi kandungan lemaknya biasanya rendah ya. Jadi benar-benar, dan juga anak kandangnya juga diupayakan jangan berubah terus itu ya, kecuali terpaksa sakit misalnya harus digantikan ya. Itu kalau bisa upayakan dia, kalau misalnya si anak kandang itu si A, dia terus ya upayakan. Nah yang ke-9 itu pakan. Pemberian pakan yang kurang akan menyebabkan penurunan produksi susu ya. Pemberian pakan yang jumlahnya lebih dari kebutuhan tidak akan meningkatkan produksi susu lebih dari kemampuan genetiknya ya. Itu juga harus ada batasan ya kalau genetik ya. Makanya kalau kita menyiapkan indukan baru atau replacement stock ya, sebaiknya dari tetua atau yang jelas ya. Disarankan kalau bisa memang kita punya indukan sendiri yang produksi susunya tinggi sehingga tahu kita ya, recordingnya tahu. Kemudian pemberian pakan secara ad libitum dengan kandungan nutrisi yang imbangannya rasional dapat meningkatkan produksi susu sesuai kemampuan produksinya. Nah yang berikutnya yang mempengaruhi produksi susu itu adalah kondisi saat beranak. Bila saat beranak kondisinya menurun atau kurus, produksi susu akan turun bila dibandingkan sapi yang beranak dalam kondisi yang baik. Pengaruhnya 25% terhadap produksi susu. Demikian ya yang bisa dijelaskan dalam kesempatan ini. Kita berharap bahwa ke depan kita selalu bisa meningkatkan produktivitas ternak atau sapi perah kita, ataupun kerbau perah kita, atau kambing perah kita, sehingga kita mendapatkan produksi yang optimal dan juga berkualitas ya. Sekian dulu, tetap semangat. Terima kasih ya. Nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi